Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik ya. Oke. Nah, Ibu pagi ini sebelum mulai pelajaran mau mengecek kehadiran anak-anak semua. Coba cek teman-temannya apakah ada yang tidak hadir atau ada yang sakit. Oh, hadir semua? Oke, baik. Nah, karena hadir semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Masih pagi, masih semangat kan? Nah, siapa yang tadi pagi udah sarapan? Oke, udah semua ya. Oke, Ibu mau bertanya kepada Jenny. Jenny, kamu tadi pagi sarapan apa? Oh, oke, kamu sarapan nasi goreng ya. Wow, enak sekali. Ada tidak yang pagi ini sarapannya dengan roti? Oh, ada ya. Oke. Nah, tahu nggak roti itu lembut atau enggak? Lembut kan? Nah, siapa yang pernah membeli roti yang bermerek S? Nah, jadi kalau kalian sering membeli roti dari merek S itu di supermarket itu sering expirednya atau kadaluarsanya cepat. Itu dikarenakan dia memakai atau tidak memakai bahan kimia atau pengawet. Nah, jadi dia murni fermentasi alami. Nah, jadi pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana sih teknik cara membuat roti. Nah, materinya nanti akan Ibu sampaikan. Lalu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan Google Form untuk asesmen awal kita pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran. Oke, baik, udah semua ya mengerjakan asesmen awalnya yang Ibu berikan tadi pada Google Form terdiri dari 5 soal. Nah, lalu Ibu ada mau menunjukkan beberapa gambar. Nah, ini ada gambar tempe, yogurt, keju. Wow, enak-enak ya. Ada tapai, ada singkong, ada roti juga. Jadi, hari ini kita mau menelusuri bagaimana sih cara membuat atau memproduksi tempe, yogurt, keju, tapai, singkong, atau roti. Nah, makanan-makanan tadi itu termasuk bagian dari apa dan di bidang apa. Nah, untuk mengetahui kita mau mempelajari apa hari ini, Ibu sebelumnya mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak tahu kita hari ini mau ngapain aja dan mau mempelajari apa. Nah, yang pertama, hari ini kita akan menganalisis prinsip dasar bioteknologinya. Lalu kita akan menganalisis perbedaan. Jadi ada dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Lalu mengidentifikasi penerapan bioteknologi dan dampaknya bagi kehidupan. Lalu yang terakhir, kita akan membuat produk bioteknologi konvensional dalam bidang pangan dengan kreatif dan inovatif. Nah, jadi beberapa makanan yang tadi Ibu sebutkan merupakan contoh dari bioteknologi di bidang pangan, kayak keju, yogurt, dan lain-lain. Jadi kita akan masuk ke pengertian apa sih bioteknologi itu. Nah, jadi bioteknologi ini sebenarnya sederhana, ia merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup juga dalam proses memproduksi, berarti dia menghasilkan suatu barang dan jasa. Jadi tidak hanya yang disebutkan sama si Wildan aja, kayak tempe, tahu, yogurt, keju. Nah, itu kan merupakan barang ya, tapi produknya itu juga bisa jasa. Nah, lalu sederhana itu kayak gini, bioteknologi itu teknologi yang menggunakan makhluk hidup untuk membantu manusia. Lalu bioteknologi itu terdapat dua jenis. Nah, yang pertama itu yang sering kita pakai juga bisa kita buat, yaitu bioteknologi konvensional. Jadi bioteknologi konvensional itu telah lama digunakan oleh manusia dan umumnya memanfaatkan mikroorganisme tanpa melalui namanya proses rekayasa genetika. Jadi prosesnya sederhana dan memakai cara yang tradisional dan bisa dilakukan semua manusia
dia tanpa memakai cara khusus gitu. Contohnya itu yang tadi dibilang sama kawan kita, yaitu Wildan, ada pembuatan tempe, tahu, lalu ada tape, tapi juga menggunakan proses bioteknologi karena dia memanfaatkan mikroorganisme. Lalu ada kecap juga menggunakan bioteknologi nih, kayak iklan kecap yang sebelah si Malika, nah itu dia pakai bioteknologi. Terus ada pembuatan nata de coco, lalu ada roti, nah roti juga sesimpel roti juga memakai proses bioteknologi, tapi bioteknologi konvensional karena dia memakai atau memanfaatkan mikroorganisme. Lalu yang terakhir ada pembuatan anggur atau bir. Nah jadi minuman keras atau bir, anggur secara umumnya itu juga memanfaatkan namanya bioteknologi konvensional karena dia memakai atau memanfaatkan mikroorganisme dan menghasilkan produk dan jasa. Nah, contoh-contohnya merupakan menghasilkan barang. Nah, lalu selanjutnya ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini bioteknologi yang memanfaatkan teknologi maju untuk memanipulasi materi genetik suatu organisme. Jadi, untuk teknik bioteknologi modern ini menggunakan teknik rekayasa genetika. Jadi, kenapa memakai teknik rekayasa genetika? Jadi untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan efisien. Nah, jadi kebanyakan untuk bioteknologi modern ini juga ada barang, juga ada jasa. Nah, contohnya tuh kayak pembuatan insulin, lalu untuk hormon pertumbuhan, serta vaksin, itu juga memakai bioteknologi, tapi bioteknologi modern. Lalu juga ada tanaman transgenik seperti jagung dan yang jagungnya tahan hama, jadi dia lebih kuat dan tidak mudah cepat rusak ya tanaman jagung. Dia bisa memakai tanaman transgenik namanya. Lalu ada hewan transgenik. Nah, untuk transgenik ini hanya berlaku untuk hewan dan tumbuhan. Nah, untuk manusia tidak ada ya. Lalu yang terakhir adalah terapi gen. Itu juga merupakan memakai bioteknologi modern. Baik, jadi ini ada video beberapa makanan yang berasal dari Jawa Barat. Pastinya makanan khas Jawa Barat juga ada khusus Cirebon juga. Nah, jadi kalian tonton video berikut, manakah menjadi referensi kalian untuk membuat project hari ini. Silakan ditonton videonya. Halo, hai. Hari ini kita akan belajar mengenai makanan khas Jawa Barat. Apa saja makanannya? Yuk kita lihat.
Itulah beberapa makanan khas Jawa Barat. Makanan apa yang jadi favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Sudah ditonton videonya? Oke, udah ada beberapa makanan yang Ibu tunjukkan dalam video tersebut, bisa menjadi referensi kalian untuk mengerjakan proyek hari ini. Oke, jadi sebelumnya Ibu udah membuat kelompok berdasarkan dengan hasil tes asesmen awal yang tadi dikerjakan, serta dibentuk juga berdasarkan latar belakang budaya, karena masing-masing kalian punya latar belakang budaya yang berbeda dan juga mempunyai suku-suku yang berbeda juga. Jadi silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, nah jadi di sini Ibu akan memberikan tugas proyek di mana merupakan pembuatan produk bioteknologi di bidang pangan, dan yang tadi sudah ditonton videonya, maka kalian akan membuat suatu produk makanan yang pastinya memakai proses bioteknologi, khususnya makanan yang ada di Jawa Barat. Jadi makanan khas Jawa Barat yang kalian buat tapi memakai bioteknologi. Silakan membuat rencana proyeknya, kalian membuat apa proyeknya, membuat makanan khas Jawa Barat yang memakai produk bioteknologinya apa. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menentukan atau menyusun rencana proyeknya. Setelah Ibu menjelaskan ini, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang udah Ibu bagikan. Jadi berdasarkan hasil tes asesmen awal yang kita kerjakan tadi. Oke, setelah kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing, di sini Ibu mau membuat kesepakatan bahwa hari ini kita akan membuat tugas, yaitu project. Jadi masing-masing kelompok membuat suatu project. Apa itu projectnya? Nah, projectnya adalah pembuatan produk yang memakai bioteknologi tapi di bidang pangan. Nah, tadi sebelumnya ada video yang menjelaskan atau menunjukkan beberapa makanan khas Jawa Barat. Jadi kalian bisa mengambil contoh makanan untuk dibuatkan project dalam pembuatan produk bioteknologi di bidang pangan, pastinya makanan-makanan yang berasal dari khas Jawa Barat. Silakan menetapkan apa yang mau kalian buat dan disusun rencana proyeknya, apa yang mau dibuat, bagaimana caranya, dan bahan-bahannya apa aja. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikannya berdasarkan masing-masing kelompok. Oke, apakah kelompok 2 sudah siap? Oke, belum. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Jika ada yang sulit atau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Ibu ya. Oke, udah bisa dikerjakan ya. Baiklah, waktunya sudah habis, 15 menit sudah berlalu. Ibu lihat juga semua kelompok aktif dalam mengerjakan rencana proyeknya. Kali ini silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan rencana proyek yang akan dibuat dalam pembuatan produk bioteknologi di bidang pangan, khususnya untuk makanan di Jawa Barat, khas Jawa Barat ini. Silakan untuk kelompok 1 menjelaskan hasilnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang sudah menyajikan rencana hasil proyek yang dibuat masing-masing kelompok. Tadi banyak sekali ya yang udah mempresentasikannya, ada yang mau buat tape tadi ya, juga ada yang mau buat apa tadi, tempe, juga ada yang mau buat tahu gejrot juga boleh. Nah, jadi nggak hanya makanan khususnya misalnya yang membuat tempe-tempe aja bisa, tempe goreng bisa dibacem, ada tadi yang membuat tahu gejrot, ada yang tadi membuat oncom juga bisa. Nah, jadi kreatif sekali. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 pastinya. Baik, nah sebelum terima kasih kepada beberapa kelompok. Nah, jadi untuk dua jenis bioteknologi konvensional dan modern memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga memiliki perbedaan. Apa sih perbedaannya?
Untuk bioteknologi konvensional, dia teknik sederhana dan memanfaatkan mikroorganisme. Lalu produknya tuh kebanyakan merupakan makanan atau minuman yang difermentasi seperti yogurt, tempe, keju. Lalu waktunya relatif lama. Kita ambil contoh tempe. Jadi tempe itu dibuat tidak hanya sehari tapi berhari-hari. Keju juga difermentasi, lalu roti juga. Nah, mengapa roti expirednya juga cepat? Karena juga tidak memakai pengawet, dia hanya memanfaatkan mikroorganisme yang ada. Lalu biayanya juga lebih murah. Maksudnya biaya pembuatannya atau biaya produksinya lebih murah karena dia memakai teknik yang sederhana. Lalu untuk bioteknologi modern, dia tekniknya kompleks karena melibatkan rekayasa genetika. Lalu produknya itu kebanyakan mix, ada barang dan jasa. Contohnya tuh kayak obat-obatan, kayak insulin tadi, lalu ada tanaman transgenik dan hewan transgenik. Lalu untuk waktu pasti prosesnya lebih cepat karena dia sudah modern ya. Dan kalau sudah modern berarti harganya lebih mahal karena prosesnya cepat. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita mau menyanyikan lagu khas daerah Jawa Barat yaitu Tokecang. Oke, mari kita bernyanyi. Tokecang, tokecang, belagendir tosos, angin kacang, sapari kosong. Ayah listrik dimasigit, menita angkat tinggalna. Ayah istri jangkung alit, karena dina pipina. Tokecang, belagendir tosos, angin kacang, sapari kosong. Tokecang, belagendir tosno, angin kacang, sapari kosong. Tokecang, belagendir tosno, angin kacang, sapari kosong. Ayah listrik dimasigit, menita angkat tinggalna. Ayah istri jangkung alit, karena dina pipina. Tokecang, belagendir tosno, angin kacang, sapari kosong. Tokecang, belagendir tosno, angin kacang, sapari kosong. Tokecang, belagendir tosno, angin kacang, sapari kosong. Oke, baiklah. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.